Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan salawat mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ramailah dalam dinamika perpolitikan nasional, ya, ramai wacana ya, terkait dengan 3 periode presiden, ya, entah bahasanya ya dengan bahasa diundur ya atau kemudian dengan bahasa apapun namanya. Namun ada wacana untuk memperpanjang periode presiden menjadi 3 periode, ya. Maka bagaimana kita melihatnya ini, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita memang ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ketaatan terhadap pemimpin, ya, pemimpin di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Maka para ulama menjelaskan terkait dengan konsep ini, yaitu pemimpin yang mencontoh kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Konsep ya kepemimpinan bagaimana dalam Islam? Islam periode klasik, ya, periode Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in itu. Mereka memerintah, ya, memerintah itu tidak berdasarkan periodisasi 5 tahun, ya, 2 periode, 3 periode, tidak ada batasan, ya. Kalau kita lihat terkait dengan contoh yang diajarkan oleh para sahabat pada waktu itu, tidak ada periodisasi dan yang lainnya, ya. Jadi mereka selama mampu memerintah dan kepemimpinannya, memerintahnya itu tidak melanggar, ya, tidak melanggar apa yang Allah, tidak melanggar Rasulullah SAW, ya, dan badannya masih sehat, kepemimpinannya masih amanah, maka tidak diganti, ya, tidak diganti. Dan mereka biasanya diganti itu ketika sudah uzur, ya, atau kemudian sudah sakit, maka dicari kepemimpinan yang lain, suksesi pemimpin untuk menggantikannya, ya. Sebagaimana ketika Abu Bakar, ya, mau meninggal, sakit, kemudian dia meminta untuk Majelis Syuro memilih pemimpin setelah dirinya. Ya, ketika Umar bin Khattab juga ditikam dan merasa ajalnya sudah dekat, kemudian dia meminta untuk Majelis Syuro untuk memilih pemimpin setelahnya. Ya, jadi maknanya kalau dalam konsep Islam klasik, ya, konsep Islam klasik itu kepemimpinan itu tidak ada periodisasinya. Mereka masih mampu dan kemudian masih menjalankan perintah Allah dengan perintah Rasul secara sempurna, menjalankan amanahnya dengan baik, memimpin rakyat dengan baik, maka tidak digantikan. Nah, lalu bagaimana dengan periodisasi Islam modern hari ini? Ya, di negeri-negeri Islam hari ini kepemimpinan ya khususnya yang mengusung terkait dengan konsep demokrasi, meskipun kita pahamlah ya bahwa demokrasi bukan berasal daripada Islam. Namun kita lihat bahwa orang-orang yang sudah memiliki sistem demokrasi ini periode pemimpinnya itu periodisasi, ya, berdasarkan periode, ya. Satu masa itu biasanya 5 tahun, ya, masa kedua 5 tahun lagi, jadi hanya 2 periode. Berbeda dengan negara-negara kerajaan seperti Arab Saudi mungkin, ya, dan Brunei yang memang kerajaan, ya, itu tidak menganut konsep itu, tidak menganut konsep pemilihan umum rakyatnya untuk memilih presidennya, ya, karena mereka tidak menganut konsep seperti itu, maka mereka kepemimpinannya tidak dibatasi oleh periodisasi. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka hari ini Indonesia diatur dalam undang-undang bahwa presiden itu diangkat 5 tahun sekali, ya.
Terakhir ini 2019 sampai 2024, terakhir masa yang sekarang ini, ya. Dan boleh memerintah lagi selama 2 periode, ya, 2 periode. Maknanya selama 10 tahun presiden itu boleh memerintah. Setelah itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana hari ini dengan wacana 3 periode? Ya, saya melihat ya ini wacana ya yang merupakan wacana yang melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan. Pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap rakyat, ya. Jadi kalau ada wacana terkait dengan presiden 3 periode, saya melihat ini wacana anak haram yang dihasilkan demokrasi lah. Gitu ya, saya melihatnya anak haram. Kalau sampai kemudian terjadi ini presiden berikutnya 3 periode ini adalah anak haram dari demokrasi yang dihasilkan di Indonesia. Karena anak ini dilahirkan dari perselingkuhan penguasa dengan oligarki yang menghasilkan anak haram demokrasi di Indonesia. Apa anak haramnya itu? Yaitu presiden 3 periode. Ya, jadi Indonesia hari ini sudah sama-sama sepakat kita bahwa presiden itu 2 periode, ya. Jadi kalau misalkan ada periode berikutnya atau periode tambahan dengan dalih, ya, dengan alasan apapun, misalkan kekurangan dana, gitu ya, kekurangan dana tapi ngebangun di mana-mana, alasannya kekurangan dana, enggak logik, ya, nggak masuk akal, hanya alasan yang dibuat-buat saja. Alasannya karena pandemi dan karena masyarakat tidak bisa berkumpul dan yang lain, alasan yang dibuat-buat saja. Toh kemarin MotoGP bisa ya berkumpul dan tidak ada karantina, tidak ada pembatasan dan yang lainnya. Kalau ada presiden ya misalkan alasan seperti itu, maka alasan yang dibuat-buat, ya. Sehingga hari ini dengan alasan apapun, hari ini presiden sekarang ini harus selesaikan sampai 2 periode ini, tidak ada tambahan. Dan kita sebagai umat Islam sangat berkeberatan kalau misalkan kemudian ada presiden yang diangkat ya melebihi periodenya, 2 periode tersebut, 3 periode. Kita sebagai umat Islam keberatan. Karena satu, melanggar konstitusi, yang kedua, belum tentu presiden yang sekarang itu amanah terhadap amanah yang dibebankan kepada dirinya. Hari ini begitu banyak hari ini ya masalah-masalah yang dialami oleh rakyat. Bahan baku pokok yang susah, minyak goreng kemarin kita lihat masyarakat, Masya Allah ya, ini tanggung jawab para pemimpin nanti di akhirat, masyarakat ya kesusahan mencari minyak goreng dan yang lainnya ya. Jadi ini tanggung jawab para pemimpin yang hari ini memimpin ya di negeri kita ini, tanggung jawab antum semuanya di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini juga wacana bensin ya akan naik semuanya, dan kebutuhan-kebutuhan rakyat yang paling utama itu akan naik semuanya. Seperti itu, dan ini merupakan kezaliman terhadap rakyat. Dan kita sebagai umat Islam melihat, oh, hari ini sudah sepantasnya nanti ya, kemudian umat Islam ini mendapatkan kepemimpinan yang baik, pemimpinan yang amanah, pemimpinan yang berpihak kepada rakyat, sehingga mudah-mudahan ketika seperti itu maka Indonesia menjadi negeri yang makmur. Ya, maka upaya-upaya untuk ya mengundur pemilu, menunda pemilu, ya, maka upaya-upaya yang ilegal secara konstitusi, ya, bertentangan dengan konstitusi, entah dengan dukungan dari manapun hari ini, ya. Karena mereka hari ini berupaya untuk membuat dukungan. Salah satu dukungannya adalah dikumpulkannya kepala desa ya dari berbagai daerah dan kemudian mewacanakan dukungan terhadap presiden 3 periode. Ini sebuah pelanggaran konstitusi, ya. Pelanggaran konstitusi yang saya katakan tadi. Kalau misalkan ada presiden yang dihasilkan dari 3 periodisasi, maka ini adalah hasil anak haram dari demokrasi di Indonesia. Karena konstitusinya melarang kok, ya. Undang-undangnya melarang, ya. Dan undang-undang itu selalu dijadikan alasan oleh para petinggi negara ini kalau bertentangan dengan Islam kembali kepada undang-undang. Kalau kita mewacanakan wacana terkait dengan Islam, maka mereka selalu mengatakan kembali ke undang-undang, kembali kepada konstitusi. Hari ini kita umat Islam menggugat ya kepada para penyelenggara negara, pemerintahan negara yang kemudian mewacanakan untuk mengundur atau menunda pemilu sehingga menjadi 3 periodisasi. Kita tuntut mereka kembali kepada undang-undang yang sudah Anda gembor-gemborkan, yang sudah Anda selalu berteriak nyaring ya ketika berhadapan dengan umat Islam. Maka apapun upaya hari ini, ya, saya menghimbau atau menasehati kepada para pemimpin ormas, ya, apalagi ormasnya mungkin berbasis Islam,
ya, maka saya katakan ya, hendaklah kalian takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian kemudian memikirkan bangsa ini, ya, bukan hanya kepentingan-kepentingan dunia, bukan hanya kepentingan-kepentingan partai, tetapi memikirkan bagaimana kepentingan rakyat. Dan hari ini rakyat tidak menghendaki untuk presiden 3 periode. Maka dari situ, maka kita berusaha hari ini menjalankan konstitusi yang sudah kita jalankan secara bersama, sudah dibikin, ya, sudah ada draft hukumnya, sudah ada draft undang-undangnya. Maka kita coba jalankan hal tersebut berdasarkan konstitusi, dan mudah-mudahan ketika nanti, ya, taruhlah ya 2 periode ini selesai, kemudian kita tidak undur pemilu ini, maka kita bisa mendapatkan presiden yang baik, presiden yang amanah, presiden yang takut terhadap Allah, presiden yang menjalankan apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan presiden yang mampu menaungi dan mensejahterakan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.